Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Fahuri. Saya di sini akan menyampaikan hasil dari materi tentang penerapan komputer di bidang militer. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 materi. Materi yang pertama yaitu penerapan komputer di bidang militer. Yang kedua, ada perkembangan komputer di bidang militer dari masa ke masa. Yang ketiga, ada analisa kasus komputer di bidang militer. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada penerapan komputer di bidang militer. Ya, ini ada pengendalian senjata dan peluru kendali. Nah, gambarnya seperti yang ada di layar, tuh di bawahnya. Yang kedua ada simulasi perang, gambarnya seperti itu, di bawahnya juga. Yang ketiga ada navigasi alat-alat perang. Gambarnya itu kayak radar navigasi ya, untuk menentukan peta, misalnya kita ingin berperang seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang pertama dari penerapan komputer di bidang militer. Itu ada PAVY 4. PAVY 4 menjadi salah satu bom tercanggih dan mematikan karena dilengkapi dengan sinar laser dan GPS dual mode. Senjata buatan Raytheon Inggris ini memiliki paduan berdasarkan Enchanted Computer Control Group atau ECCG, atau pengontrol dengan menggunakan komputer. ECCG yang baru mengandung sensor height of burst atau HOB yang meledak di udara dengan menggunakan GPS yang sudah sesuai dengan SAASM, alat yang bisa melihat penyamaran. Ya, ini gambarnya ya. Itu kan ada pesawatnya, pesawat dari PAVW sendiri, terus yang di bawahnya ini adalah rudal yang dibawa oleh pesawat tersebut. Terus yang kedua adalah roket Astros. Ya, Astros sendiri pasti sudah banyak yang tahu ya, itu adalah salah satu senjata tercanggih yang dimiliki oleh Tentara Angkatan Darat untuk meluncurkan sebuah roket. Astros 2020 juga akan dilengkapi dengan roket GPS 180 mm yang disebut SSAV-40 dengan jangkauan 40 km dan roket SS-150 yang baru dikembangkan dengan jangkauan maksimal 150 km. Ya, ini Astrosnya. Dari itu kan ada mobil ya, di situ kita mengontrol untuk menembakkan peluru-pelurunya tadi, rudal-rudalnya itu. Ya, nanti kayak ada penyangganya 4 biar supaya mobil saat kita menembakkan itu tidak berguncang seperti itu. Selanjutnya adalah tank Leopard 2A 24AD dan 2RI. Leopard buatan Jerman ini memiliki berat sekitar 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebarnya 3,75 meter. Tank ini dilengkapi dengan meriam raihan metal kaliber 120 mm L44 berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2 kali 762 mm MG3A1 berisi 4.750 peluru. TNI AD memiliki 2 varian tank Leopard, yakni 42 unit tank Leopard jenis 24 AD dan 61 unit tank Leopard 2RI. Dibekali berbagai teknologi modern seperti night vision, tank ini sudah teruji dalam medan tempur
medan tempur di Suriah. Dalam Minimum Essential Force (NEF), total ada 164 unit tank Leopard yang akan memperkuat TNI AD. Tank tersebut akan ditetapkan di Batalion Kavaleri Yonkav di Jakarta dan Jawa Timur. Ya, ini ada tanknya. Yang di atas itu adalah Leopard 24 AD dan yang di bawahnya adalah Leopard 2 RI. Selanjutnya adalah KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332. Kapal perang Republik Indonesia NKRI canggih kelas Frigate ini memiliki kemampuan untuk pertahanan udara dari serangan pesawat tempur, serangan di permukaan, dan serangan bawah laut, serta mampu membiaskan gelombang elektromagnet musuh. Kapal siluman buatan PT PAL dan Damenscheck Schelde Naval Shipbuilding DSNS Belanda ini memiliki panjang 105 meter, 11, lebar 14,2 meter, berbobot penuh 3.216 ton. Kapal ini juga dilengkapi sonar 5,73 meter dengan kecepatan maksimal 28 knot. Beberapa persenjataan yang diangkut kapal ini meriam utama Otto Melara 76/62 mm Super Rapid Gun, rudal SN Ecoset MM40 Blok 3 yang mampu menjangkau sasaran hingga 200 km. Ya, ini adalah gambarnya dari kapal KRI Gusti Ngurah Rai 332 perusak kawal rudal. Materi yang kedua yaitu perkembangan komputer dari masa ke masa. Teknologi pada bidang militer melesat dengan sangat pesat. Berbagai macam negara saling berlomba memperkuat militernya. Persaingan militer ini sudah ada sejak zaman kerajaan, dan tujuan dari perkembangan teknologi militer ini didorong oleh keinginan dan kebutuhan untuk mengurangi jumlah korban jiwa, baik pihak militer maupun sipil. Keinginan ini muncul dari sebuah pengalaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana perang ini memiliki banyak dampak kerugian pada material suatu negara. Karena saat terjadinya perang tersebut banyak wilayah yang hancur. Dulu zaman kerajaan militer, pasukan mereka dibekali pedang dan busur untuk berperang maupun mempertahankan wilayahnya. Namun seiring perkembangan waktu, senjata yang mereka gunakan seperti pedang dan busur mulai ditinggalkan karena sudah ditemukan senjata yang lebih hebat dan dibanding dengan pedang dan busur yang saat ini dibuat oleh John Moses Browning. Yang paling terkenal senjata yang dibuat adalah senapan mesin Colt Browning dan terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Pada saat ini negara yang paling diakui kecanggihannya di bidang militer yaitu Amerika dan Rusia. Contohnya pada pertahanan udara Amerika, mereka sedang memikirkan bagaimana menciptakan pesawat tanpa awak, dan kini apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Amerika saat ini memiliki pesawat tempur tanpa awak yang sangat canggih, dan pesawat ini memiliki kecepatan supersonik. Pesawat ini hanya menggunakan GPS untuk memandunya untuk mencapai tujuannya. Lalu pesawat ini
diklaim bisa menampilkan sudut pengawasan hingga 360 derajat di lingkungan sekitarnya. Selain pesawat tempur tanpa awak, Amerika juga membuat drone terkecil di dunia dan berguna bagi infanteri yang diberi nama Black Hornet dan memiliki kemampuan navigasi pada lingkungan yang tidak didukung GPS. Selain Amerika yang mengembangkan pertahanan udara, Rusia juga mengembangkan alutsistanya yang tidak kalah canggih, yaitu sistem senjata rudal anti-pesawat generasi terbaru dan didesain oleh Almaz Central Design Bureau. Dan kelebihan S-400 ini dapat menembak semua jenis target udara seperti pesawat tempur, UAV, rudal balistik, dan juga dapat melumpuhkan 36 target secara bersamaan. Sistem kontrol S-400 ini mulai melalui kendaraan pos komando mobil Ural 532301 dan dilengkapi dengan LCD untuk memproses data surveillansi wilayah udara itu. Sebabnya kenapa S-400 ini dikatakan dapat menggetarkan Amerika dan sekutunya. Selain S-400, Rusia juga menciptakan robot biomorfik, dan robot ini dapat berjalan di medan yang susah dilalui dan dapat bertahan di suhu yang ekstrim dan dilengkapi dengan senapan mesin. Serta robot ini sanggup menggunakan sangat berguna bagi militer karena dapat membawa amunisi. Perkembangan teknologi di bidang militer ini juga memiliki dampak negatif seperti polusi yang terjadi, contohnya pabrik-pabrik pembuatan alutsista, dan juga yang sangat dikhawatirkan yaitu terjadinya perang besar karena ditakutkan beberapa negara menggunakan bom nuklir, dan kita sudah tahu sendiri bahwa bom nuklir sangatlah berbahaya. Selain lekannya radiasi yang sangat luas juga memiliki dampak lain yang sering kita kenal, yaitu radiasi nuklir, contohnya di Jepang yang sudah dibom oleh Amerika. Selain kehancuran, radiasi juga masih dirasakan masyarakat Jepang. Nuklir adalah salah satu perkembangan teknologi yang pernah dibuat manusia, yang awalnya manusia hanya menggunakan meriam besar, kini mereka menggunakan bom nuklir yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu analisa kasus komputer di bidang militer. Di sini ada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Enola Gay ialah nama pesawat pengebom yang pada Perang Dunia II menjatuhkan bom atom bernama Little Boy, bocah kecil, terhadap kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus dan Fatman, orang gemuk, terhadap kota Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945 di Kekaisaran Jepang. Pengeboman itu memberangkut sekitar 8.000 jiwa manusia Hiroshima dan 140.000 di Nagasaki. Pesawat ini berjenis B-29 Super Fortress dengan nomor seri B2945MO 448692 dan secara khusus dipilih oleh Kolonel Paul Tibbets saat membuat di ladang gandum Glen L. Martin Company di Omaha, Nebraska sejak tahun 2003 sampai sekarang. Enola Gay diperkenalkan di Stephen V. Oderhazy Center. Pesawat ini diberi nama menurut ibu pilot Paul W. Tibbets. Ini adalah gambar Hiroshima sebelum dibom dan setelah dibom. Sedangkan ini adalah gambar Nagasaki setelah dibom dan sebelum dibom. Ini adalah pesawat yang digunakan oleh Paul Tibbets untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu adalah Paul Tibbets yang menjadi pilotnya, itu pesawatnya, dan ini adalah bom atom yang dibawa oleh pesawat tersebut untuk mengebom kedua kota tersebut.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanyakan, saya persilahkan. Terima kasih.